Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jelajah Barato Sing Pijen. Kali ini saya kedatangan tamu dari Sidarja, yaitu Mas Mujahidin Sidarja. Untuk bertemu dengan beliau ini sangat sulit, dia susah banget dihubunginya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam podcast ini. Dan tak perlu tunggu lama-lama, langsung saja kita sambut. Ini dia Mas Mujahidin Sidarja. Oke, Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alamin. Alhamdulillah. Aduh, gini dari ini langsung ke sini ke tempat, langsung ketemu alamat ya Mas? Iya, tadi sempat saya nyari-nyari Nyari-nyari alamat ya? di itu ternyata sampai juga. Alhamdulillah. Tapi kabar alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Terus nih kita kan ngomong-ngomong di sini kan channel membahas merpati, Iya. merpati pos khususnya. Jenengan tuh sudah berapa lama Mas mengenai merpati pos? Bermain merpati pos lah. Awalnya itu saya suka itu nggak suka. Nggak suka awalnya. Saya kalau orang orang yang melihara merpati biasanya kan di masyarakat itu konotasinya jelek. Konotasinya Ya, pasti itu Mas. konotasinya. Entah itu berak di Konotasinya genteng, jelek, jemurin, soalnya- berak di jemuran kayak gitu ya. Ya, yang pertama sama tetangga, terus Uh-uh. yang kedua menghabiskan banyak waktu. Menghabiskan banyak waktu. Bener. Kalau selama ini kan banyak merpati kolong ya di Merpati kolong. di lingkungan kita Di ya. lingkungan Nah, itu tiap hari kadang-kadang tiap hari harus melatih dan sebagainya kan butuh waktu. butuh waktu. Nah, Bener. itu sangat menyita waktu lah. Gitu. Oh berarti kalau merpati pos, Tadinya saya nggak suka merpati. oh tadinya kayak gitu kan. Berarti Awalnya pindah langsung ke merpati pos. sebelumnya Atau kayak gimana? gini, saya punya ayam semani, ayam serama. Nah, Ayam tetangga serama. punya merpati, Hah? minta ditukar. Tapi sama saya merpati itu mau dipotong. Oh, potong. Tapi setelah udah ditukar, terus dibawa pulang sama anak saya nggak boleh dipotong, katanya kasihan. Si Bagus, merpatinya itu ya. Terus saya melihara, terus sampai mau beranak, tapi udah mati duluan. Mati dulu. Iya, karena Itu jenisnya dulu langsung merpati pos merpati atau biasa, masih merpati biasa? Merpati biasa. Terus kesini itu lagi rame-ramenya merpati Jawa. Merpati Jawa. Jawa Sungut ya? Iya, Jawa Sungut. Iya, iya. Nah, itu saya pertama sukanya itu merpati Jawa Sungut. Oh, dia hampir sama soalnya Iya, ya karakternya karakternya. ada. Homingnya juga ada dia ya. Jadi merpati Jawa Sungut itu kan nggak harus dilatih di lapak ya, nggak harus dilatih di lapak, tidak banyak menyita waktu ya kayak gitu. Terus di sisi lain harganya bagus. Waktu itu. Di samping dibandingkan dengan merpati-merpati kolong biasa yang sama-sama tidak dilatih, tapi kalau Homing. merpati Jawa, Merpati Jawa. itu jualnya lumayan harganya. Makanya saya Itu tahun berapa itu Mas? banyakin itu. Ya mungkin sekitar tahun 2018. 18. Iya. 2018. Terus di akhir setelah itu ya, setelah saya banyak merpati Jawa, saya beli ke mingguan. Pasar Merpati mingguan. Jawa, iya, pasar mingguan. Di sana beli merpati Jawa, tapi jodohnya merpati pos. Tapi jodohnya merpati pos. Sama pedagangnya, Mas, ini kalau dibeli Jawanya aja boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, katanya kalau udah dibeli Jawanya aja nanti saya susah ini jual posnya gitu. Waktu Udah, itu akhirnya dibeli waktu semua, tapi saya itu beli semua.
Nah, awal dari situ saya suka merpati pos. Berarti anaknya sudah apa nggak murni pos? Sempat Iya. dianakan nggak itu pas burung itu? Enggak sempat Nggak sempat. dianakin. Soalnya merpati posnya malah saya itu biarin. Jadi nggak apa namanya? Nggak difokusin melihara itu. Nggak dipelihara, cuman maksudnya nggak Sekedar diternak suka. lah, nggak diternak. Sekedar suka lah ya. Heeh. Nah, itu awalnya merpatinya saya posting di grup Facebook ya, Facebook sini Sidarja Kedung Reja. Kok senior sini pada suka lah, intinya dari Mas Afif, Mas Foto itu suka dari burungnya itu, yang dari gambarnya udah pada suka. Setelah itu karena udah tahu pada suka, malah nggak jadi saya jual. Sampai sekarang masih ada. Berarti itu burung apa ya ceritanya, burung yang kenangan pertama sama merpati pos ya? Iya, betul. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Luar biasa. Mantap itu guys. Nah terus mengenai merpati pos, berarti jenengan sudah pernah ikut event-event lomba kayak gitu ya? Kayak Pempen Agamas ataupun Galaksi? Ya, saya mulai Terjun ke lomba? ikut lomba sekitar tahun 2019 pertama. 2019 hanya sampai pas latihan Prambanan. Tahun yang kedua sampai Prambanan habis. Kecewa nggak itu mas? Ya, dibilang kecewa ya kecewa, tapi kesini malah beli yang sudah teruji gitu loh. Karena kegagalan itu jenengan terus bebenah kembali, entah itu dari indukan awalnya atau gimana gitu ya lah. Iya. Ya. Berarti jadi motivasi lagi. Awalnya itu kecewa, tapi kesini saya lebih penasaran. Motivasi dan penasaran. Masa iya nggak bisa pulang? Nah, kita cari yang dari darah-darah yang super. Waktu itu ya ada, kalau kata orang-orang senior itu ada pedigree lah. Pedigree. Iya. Ada pedigree. Nah, saya coba terus di tahun pertama kedua kan itu pertama yang itulah pokoknya habis hilang semua. Pos 2 kayaknya, pos 2 latihan, pos 2 udah habis. Terus di tahun keduanya Prambanan habis. Prambanan Jogja ya? Iya. Itu ikut berapa ekor? Nagamas NPR. Itu di event Nagamas. Iya. Terus untuk tahun ketiganya berarti tahun 2020 ya. Masih di Nagamas juga? Iya. Di Nagamas 2020 itu saya sama belum ada hasil ya. Nih mas, dengar kan kemarin sempat viral di YouTube sebelah. Saya sempat nonton tuh, katanya kan jenengan punya merpati yang juara 1. Oh iya. Juara 1 Pulau Bali itu di POM Galaksi. Iya. Itu ceritanya gimana sih mas? Kalau itu ceritanya gini. Asli nggak sih itu? Itu asli. Nggak hoax nggak? Bukan hoax ya? Bukan. Luar biasa. Itu ya dari awal ya, saat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu saya main di Nagamas, tapi belum pernah berhasil. Belum pernah ada hasilnya. Terus ya, tapi itu ada yang bagus lah, ada yang bagus di tahun terakhir, di tahun ketiga. Tahun keempat itu yang tahun 2021. Tahun 2021 saya di Nagamas sampai Banyuwangi full clock 2 merpati. Tahun ketiga? Tahun ketiga ya. Oh, 2021 lah. Tahun 2021 sampai Banyuwangi. Ya, full clock. Sampai Banyuwangi, yang full clock 1, yang 1 berhenti. Ada yang nggak full clock. Iya. Ikut berapa ekor mas? Ikut cuma 2 ekor. Yang sampai jauh. Yang lain banyak yang gugur. Waktu itu mungkin
ada sekitar 5. 5. Dari Terus ini loh, tadi kan masalah yang juara 1 Bali. Selama bertahun-tahun main di Merpati Pos, main di event lomba Naga Mas, awal. Ya. terus coba beralih ke POM Galaxy dan kebetulan langsung juara. Apa kayak gitu? Iya, betul. Langsung Saya langsung merasakan saya sensasi cuman juara itu gitu ya. loh. Saya cuman apa ya? Di Galaxy jajal lah. Iya, mencoba Nah, keberuntungan iya, maksudnya. mencoba. Ternyata ada hasilnya. Ada hasilnya. Bagus. Maksudnya dari sini pun teman-teman dari sini juga Banyak ya? antusiasnya belum ada. Oh, belum Ya terlalu banyak. ada tapi nggak begitulah. Paling cuman 1-2 lah, 1-2 orang Di Sidarja. di Sidarja. Maksudnya di Galaxy. Tapi kalau di POM Galaxy-nya langsung banyak kan peminatnya? Iya, kalau di POM Galaksinya juga Banyak ya udah ya? banyak sih. Hampir sama Nagamas. Ya 11-12 lah. Sama. Cuman Berarti termasuknya nonton banyak juga beda. dong. Tapi kalau di Galaxy itu dari sini masih kurang banyak. Maksudnya pesertanya Peminat ya, dari wilayah Sidarja yang kurang. tapi untuk apa namanya persaingan di kejuaraan mungkin Sama. karena orang-orangnya juga mungkin sama juga. Orangnya. Cuman kita biasanya kan main itu nggak cuman 1-2 dari- ekor iya, ya. Pasti puluhan ekor per masing-masing kandang itu. Kalau saya punya temen nih, dia kan setiap kali ada event dia ikutkan lomba, entah itu berhasil entah itu enggak, itu 10-15 ekor itu bener Mas kayak gitu Mas. Masing-masing Iya. kandang loh. ya Itu teman saya bener cerita sih, kayak gitu. bener. Bener. Mantap. Berarti enggak Teman saya ada itu yang dari gabur pertama 43 ada. ada Iya. Satu kandang itu 43 ekor. satu kandang 43 Iya. ekor. Wah, Ya sekitar itulah, mungkin selisih sedikit lah. Itu teman saya ada yang satu kandang. itu gila Satu- Merpati Pos apa gimana ya Mas? Apa saking gimana ya? hobinya? Terus kan tadi juara udah. Mengenai itu burungnya anakan dari kandang sendiri atau jenengan indukannya beli dari mana? Itu saya dapat biji dari orang Cilacap, Dari orang Pantai Selatan Love. Pantai Selatan loh. Oh, Iya, PS Love. PS Love. PS Love. Berarti jenengan harus berterima kasih juga ke PS Love ya. Oh iya, dari kemarin juga saya sudah sampaikan. Oh, mantap. Oh, Boleh lah oh, nanti di saya bisa ngontek oke. PS Love untuk minta merpatinya kali. Oh boleh. Nanti orangnya baik kok. Orangnya baik. Iya. Maksudnya yang penting seduluran lah. Seduluran Gitu. Mergodoro. Harga juga enggak apa namanya ya pokoknya seduluran lah. Nah, Kalau dulu awalnya ya ke sana itu sebenarnya cuman vaksinasi. Saya vaksinasi. Berarti Merpati Pos itu kalau sebelum lomba harus divaksin. Iya, Oh, itu peraturan, salah satu peraturannya seperti itu ya. iya. Kalau di Nagamas itu kan wajib vaksin, wajib. Mungkin semua kali Mas, mungkin Iya. semua sekarang udah wajib vaksin ya di kalau ikut lomba seperti itu. Kalau ya mungkin sekarang udah semua wajib Semua sih. wajib ya. Iya, kita ceritanya di Nagamas. Maksudnya pas waktu itu loh ya, Iya. pas waktu itu untuk ikut lomba di Nagamas, merpatinya itu harus divaksin Vaksin. dulu. Jangan berangkat tuh ke iya. kandang PS Love vaksin. Sebenarnya sebelumnya itu ada vaksinasi di sekitar Sidarja. Ada. Iya, di CBR itu ada vaksinasi. Tapi kenapa jangan ke PS Love? Cuman waktu itu istri saya baru melahirkan. Oh, Pas lagi vaksinasi di sini di sekitar Sidarja, Iya. saya lagi nungguin istri lagi mau melahirkan di Majenang. di Majenang. Iya. Terus begitu pulangnya besoknya udah pulang sampai rumah itu di sini udah bubaran. Oh, udah selesai acara vaksinasinya udah vaksin di selesai, Sidarja ya. udah untuk Merpati Pos sudah selesai. Terus Berarti jangan langsung ke Cilacap nih vaksin. ya, tapi agak lama maksudnya waktunya itu agak lama. Soalnya jedanya nggak langsung sih.
beberapa hari kemudian ya setelah di Sidarja, saya dikabari oleh ketua CPR, Mas Jedin kalau mau vaksin itu sekarang hari besok Minggu di rumahnya Pak Agung PS Love. Pak Agung Yosi. Iya, Pak Agung Yosi PS Love. Makanya waktu itu saya berangkat ke sana sendirian. Dari Sidoarjo. Iya, dari Sidoarjo sendirian. Tapi ada yang titip kemarin. Waktu itu ada yang titip tapi siapa yang nggak tahu, lupa. Dan itu sudah sampai sana dikasih bijikan. Sampai sana vaksinasi ya, vaksinasi selesai. Sementara gue minum dulu dah. Ini Mas. Ya. Itu kirain itu juga kan vaksin biasanya kan bayar ya di mana-mana. Nah, di waktu itu digratisin semua. Gratis. Minum dulu. Digratisin semua yang datang ke sana vaksin gratis, makan gratis. Vaksin gratis, makan gratis. Tapi di sana juga disediain pijikan. Disediain Semua pijikan. yang anggota yang datang atau gimana? Apa cuma Enggak, Mas Puji itu? dari tuan rumah menyediakan pijikan. Ya. Maksudnya keturunan langsung impor F1. Jenengan sudah punya belum yang impor? Saya belum. Oke, lanjut cerita ke yang juara beli. Iya. Indukannya lagi cerita awal indukan kan tadi. Terus dipelihara sama jenengan sampai beranak. Itu anak yang keberapa yang juara beli saat itu? Sebenarnya itu yang juara bukan hasil ternakan sendiri itu, Mas. Bukan hasil ternakan sendiri. Saya memang ambil pik dari PS Law. Lah iya, cerita yang burung tadi ceritakan kan. Terus kan besar. Sudah sempat beranak belum? Oh iya. Apa memang langsung khusus dijadikan atlet? Waktu baru dikasih nih iya, ataupun beli ambil ya kan? diambil dari Mas PS Love. 1 tahun setelah 1 tahun itu saya ikutkan lomba di Rakamas NPR. Berarti belum NPR 2021. NPR 2021. Oh, berarti nggak sempat jadi induk ya? Ya. Berarti khusus disetel, khusus disetel jadi atlet ya? Ya. Waktu itu belum. 2021 sampai Ponorogo. Probolinggo Pak ya? Probolinggo. Berarti ditahan sama jenengan. Waktu itu juga karena alasan apa kenapa ditahan, nggak dilanjutin? Yang mabung kah? Sebenarnya dulu kan apa ya, baru suka saking senenge sebenarnya. Oh iya, saya pernah merasakan itu Mas. Saking senenge etok-etoknya tak julna gitu. Etok-etoknya pas itu ya petugas Inkrop waktu itu kan masih itu ya, masih misalkan rumah saya yang lewati diampirin waktu itu. Diampiri. Nah, pas diampiri merpati saya masih di atas. Jadi nggak sempat ke bawah gitu ya. Nggak sempat ke bawah. Terus niat saya juga sebenarnya udahlah, jangan sampai segini aja latihannya. Cukup lah ya lah. Untuk awalnya kan sebelumnya sampai Prambanan habis. Jadi ini udah sampai Jawa Timur kan seneng banget kan. Ya pastilah. Terus ditambah lagi ya kecepatannya 1000 lebih itu pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Kecepatannya 1000 berapa lah gitu, 1000 lebih. Yang juara satu bali 1000 ini. mpm lebih. Yang juara bali satu ini iya, kan? Itu waktu 2021. Setelah itu dilanjut di tahun 2022. Masih burung yang sama. Masih burung yang sama. Tapi beda event. Beda event. Nah, kalau pas yang 2021 kan jenengan bermain di Nakamas. Ya. Terus mencoba keberuntungan di POM lain, Galaxy, ya. Yaitu POM Galaxy gitu. Nah, di POM Galaxy sebenarnya juga itu waktu itu saya nggak niat nerbangin yang itu. Kenapa nggak niat, Mas? Maksudnya berarti nggak mulai latihan dari awal? Iya, sayang lah. Itu kan maksudnya ini merpati udah full clock jauh kan. Terus waktu itu sayang-sayangnya, maksudnya eman-eman lah gitu kalau bok hilang kayak gitu kan. Makanya saya terbangin piyik-piyiknya hasil ternakan sendiri.
Terbangin piyik-piyiknya. Jadi itu ada piyik ya dari indukan lain, dan indukannya itu juga ada anaknya itu yang Oh, berarti yang sebelumnya juara dari 21 itu tahun 2021 itu sempat off terus beranak juga. beranak. Nah, Iya, di iya. tahun 2022 kita ikutkan beserta anaknya itu, anaknya yang juara 1 Bali. Bertarung di udara sama anaknya Iya, ya. Saingannya sama anak sendiri iya. ya. Apa jenenge ya? Di kandangin jenengan Iya. maksudnya. Itu yang tadinya induknya itu nggak diikutkan. Yang pertama yang dari awal ya, gombong dan sebagainya, itu piikan mungkin ada 4 atau 5 lah. Tapi sampai pos berapa itu hilang tinggal satu. Masa jauh-jauh ngaturi satu tok ya. Makanya indukannya tek bawah sekalian. Indukannya itu terbangin aja. indukan Babonnya nggak diterbangin. diterbangin, Mas. Padahal waktu itu baru meloloh itu. Si burungnya juara ini. Indukan dia yang suaranya. Selesai meloloh, ikutin latihan lomba sampai pada akhirnya lomba, masuk pos lomba ya. Iya. Itu di Bali itu pos akhir apa masih ada berikutnya, Mas? Masih ada di pos berikutnya. Kayak Kalau Bali kan otomatis biasa kan Lombok atau terus Sumbawa. Itu ikut nggak? Kalau waktu itu sampai Sumbawa Di yang 2002 ini kan. Tapi ada tambahan satu. Tapi itu hanya tambahan. Maksudnya kalau full clock sampai Sumbawa itu udah Espigen ya. Terus ada tambahan lagi satu apa ya, Bima apa? Kalau Mas Suji ke sana ya? Mas Suji ke arah barat. Ke arah barat berarti Bima kayaknya lu. Apa-apalah, nah, lupa. Soalnya nggak sampai sih. Nah, cuman sampai Lombok. Jadi setelah Bali masih ada Lombok, Sumbawa, terus Sumbawa, Lombok, Sumbawa. Nah, setelah juara Bali itu saya ikutkan ke Lombok. Nah, tapi pulangnya telat. nggak kelok berarti ya? Iya, nggak kelok. Tapi kan saya sendiri nih, Mas. Saya belum pernah apa yang namanya ngalamin juara sampai apalagi juara 1 kayak itu. Jauh lagi Pulau Bali. Itu udah luar biasa banget kan. Buat jenengan sendiri rasanya pada sensasinya itu pas tahu begitu merpati itu pulang gimana sih ya? Gemeteran, Mas. Asli loh guys, ngeri ini guys. Bukan kaleng-kaleng nohoak, dan juga ada pialanya kan Mas? Iya. Ada piala dan piagam dan ya yang lain-lainnya lah. Pasti ada itu. Itu anaknya terus kan ayah bapaknya nih juara 1 nih. Si yang juara 1 Bali itu. Nah terus anaknya dapat juara nggak Mas? Oh iya, itu waktu itu ada yang juara, tapi juara 5 masih jauh lah. Ya. Juara 5 Lumajang. Oh, juara pos. Juara pos 5 Lumajang. Juara 5 Lumajang itu anaknya yang juara 1 Bali. Ya iya. Berarti memang di situ menandakan memang terah itu nomor 1 ya. Ya. Terah darah itu nomor 1, yang faktor-faktor lain seperti latihan mandiri ya, latihan mandiri sendiri kandang terus sama teman-teman yang lain gitu. Oke, kalau untuk masalah yang latihan kita bahas nih, kita tanya langsung perawatan dan cara latihannya jenengan. Oh ya. Entah, ya terserah mau perawatan yang dulu, yang pas juara ataupun yang ada saat ini. Kalau dulu ya kita tip mungkin teman-teman yang lain kan juga pengen merasakan juara kayak saya gitu kan, saya juga pengen bisa loh Mas, pengen juara gitu kan, berbagi tips lah sama saya, sama yang lain juga. Gini, dari segi perawatan dulu deh. Juara itu kan kata orang-orang ya, kata orang-orang, dan saya juga sudah apa namanya
membuktikan lah, walaupun nggak semuanya bisa juara gitu ya. Yang pertama kita ambil merpati yang dari indukannya jelas. Asal usulnya Ya, asal usulnya jelas, maksudnya bapaknya sudah sampai juara lah. Sumbawa gitu. Terus sudah juara 1 mana? Nah, itu kan jelas loh ya, jelas ada prestasinya. Itu kalau nggak kayak gitu, ya ada kesempatan, cuman mungkin lebih sedikit iya. ya kesempatan untuk menjadi juaranya. Pokoknya kita ambil indukan yang bagus lah. Kalau mau betul. kalau mau diternak, kalau mau langsung bikin atlet, kita beli piyikan dari indukan yang bagus. Itu Kembali lagi ke tetap terah dan pedigree iya, itu terah dan pengaruh pedigree banget sangat ya. menentukan. Terus setelah itu perawatan juga ngaruh. Perawatan juga ngaruh. Nah, setelah rawatan, latihan. Itu dari perawatan nih Mas. Bagusnya langsung apa ya namanya? Kayak jenengan kan mungkin nggak sempat selalu stay di kandang merpati jenengan. Iya. Bagusan sediain makanan langsung di kandang, atau udah dia ataupun kan udah disediain makanan nih banyak nih, full, udah tuh mau makan mau enggak terserah. Apa lebih baik dari pagi secukupnya atau nanti siang secukupnya, sore secukupnya, apa cuman sehari sekali cuman pada sore aja atau pada malam aja? Ada pagi kok maksudnya, dari pagi Iya. pagi aja atau sore aja? Kalau saya dulu itu rawatannya sembarangan. Iya. Makanya nggak pernah ya. juara Mas Iya. dari dulu. Sempet kayak gini. Jadi di kandang itu saya sediain 1 karung padi. Dulu itu Iya, ya. dulu masih padi loh ya, belum dibikin beras. Masih padi, 1 karung cuma dibuka karungnya aja. Terus dilipat Dilengkin. lah, dilipat-lipat. Ada bahasa baru guys. Lengkin guys, dilengkin ini seperti ini guys. Ya, itu karungnya dilipat biar kelihatan padinya. Itu Nanti sampai habis Mas. Dari tinggi sampai habis itu dari 1 karung kan biasanya kan 35 kilo tuh Mas. Iya, Dibuka atasnya, dikelengkin itu tadi. Kan tiap hari dimakanin loh ya. Dimakanin terus dilengkin ke bawah lagi, dilipat ke bawah lagi sampai habis. Itu saya pernah kayak gitu. Tapi itu bukan tips ya guys. Iya. Bukan tips itu ngawur itu guys. Makanya itu kita cerita lagi. Makanya nggak pernah juara dulu tuh, awal-awal tuh kayak gitu. Makanya sekarang mungkin sudah diperbaiki cara perawatannya. Nah, sekarang perawatan yang beneran bagaimana Mas? Yang bener-bener. Nah, itu saya cerita yang dulu ya. Pernah kayak gitu. Dan apa namanya, senior CBR pun banyak yang ini yang pastilah Mas. Ya bully lah kayak gitu. Masa ngasih makan. Tapi buliannya itu gelewean apa? Ya ada yang gelewean, mungkin ada yang beneran juga. Kalau di beberapa gitu fair aja atau gimana Mas? Kalau fine aja gitu maksudnya. Tentang perdarahan sih biasa fine aja lah ya. Iya, biasa aja. Selama dia nggak itu biarin aja lah. Biasa aja lah. Biar rame lah gitu, biar rame. Ini ngomong tipsnya kapan nih Mas? Oh iya. Tips merawatnya tuh gimana biar bisa juara? Kan mereka ingin tahu semuanya. Kalau perawatan dari kandang Mujah Farm itu yang penting kandangnya selalu kering. Tidak boleh kena air tampuh, air hujan masuk ya, air hujan. Kalau kandangnya lembab berarti lembab juga itu kurang bagus. sangat merugikan ya, sangat nggak bagus untuk merpati. Yang penting yang pertama itu kandangnya selalu kering ya. Walaupun kotor tapi tetap kering, maksudnya banyak kotoran tapi langsung kering loh. Gitu. Coba Masnya lihat kandang saya. Nanti yang kotor banget itu, banyak kotoran tapi kering ya. Kalau misalkan pernah sih itu kandang saya. Tapi kalau dari segi ngasih makan gimana?
Kalau dari segi makan ya, Pagi sama sore aja lah ya, cukup ya. kalau Apa gimana? saya Pagi secukupnya, pagi sedikit ya, nanti sore atau malam. sore atau malam. Kadang kan saya pulang juga Jadi baru benar-benar kenyang maghrib dia ya. pulang, maghrib baru pulang kerja. Oh iya. Terus kalau maghrib baru pulang kerja, kadang saya kasih makannya malam. Habis makan rata-rata kan tidur, langsung mata begini guys. Pasti langsung ngantuk. Jadi langsung sehat ya gitu ya mungkin ya. Iya. Tuh dari darah, dari segi perawatan sudah, segi ngasih makan udah. Sekarang trik latihannya Mas. Oh iya. Trik latihan sebelumnya itu saya pernah dikasih tahu sama teman juga. Pokoknya latihannya itu yang sering. Sesering mungkin. Sehari sekali. Iya. Kalau masih deket bisa tiap hari. Tapi kalau udah jauh nanti dikurangi seminggu 2 kali atau 3 kali. Kalau udah semakin jauh lagi, seminggu 2 kali cukup. Misalkan ya, kita kalau jadwal lomba kan setiap minggu terbang kan? Iya. Setiap minggu Seminggu terbang. sekali, Jadi antara seminggu sampai minggu itu harus kita terbangin. Itu biar apa Mas? Biar ototnya semakin kuat, satu. Terus yang kedua, homingnya itu Bertambah. jadi tambah kuat. Logika lah. Kalau kita lewat jalan itu terus, di mana ada lubang kita tahu guys. Kalau kita lewat jalan itu terus loh ya, kayak saya akan pergi kerja, di jalan, oh situ udah ada tahu ada lubang, saya nggak bakal lewat situ. Jadi apa logika seperti itu mungkin ya? Iya, mungkin begitu. Ya. Terus Dari umur berapa Mas? kalau dulu itu yang saya tahu kan Kan ada beberapa teori tuh. mulai melatih itu setelah piyik tinggal 3 lar. 3 lar Pak. 3 lar itu harus mulai dilatih deket-deket. Berapa bulan kayak 6 bulan atau 7 bulan ya? 5-6 bulan lah. 5-6 bulan. 6 bulanan. Piyik tinggal. Berarti kalau 5-6 bulan, 6 bulan aja berarti baru dilatih paling depan rumah, belakang rumah, paling masih wilayah di situ ya. Ya maksimal sampai 10 kilo lah. Itu umur 6 bulan, 7 bulan. Udah kuat 10 Sudah kilo. kuat. Udah 10 kuat ya? kilo jarak 10 kilo. jarak udara itu udah kuat. Pantesan juara 6 bulan udah mampu terbang jarak udara 10 kilo ya. Wow. Terus untuk itu kan tadi tiap minggu kan terbang ya waktu lomba. Oh, lomba iya. Nah, antara hari Minggu sampai minggunya lagi itu kita terbangin maksimal ya sekuatnya kita lah. Idealnya sih 35 kilo. Dalam Mas. Berarti kalau masih dalam event lomba masih harus diterbangin lagi ketika pulang. Idealnya 30 kilo. Iya, itu berarti juga. Misalkan ini kan sekarang seumpama sekarang hari Minggu. Dengan nih burung pulang nih. Istirahat sehari atau 2 hari di rumah. Hari Selasa atau Kamis. Selasa atau Kamis dilatih lagi terbang. Idealnya 30 kilo. Tapi terserah lah mau diterbang berapa kilo. Nggak sampai segitu, paling sekitar 15 atau 20 kilo lah. 20 kilo jarak lurus. Pokoknya harus full benar-benar istirahat atau gitu. Kalau kata orang-orang juga ada yang seperti itu. Makanya saya kaget. Biarin aja, suruh istirahat besok. Oh iya kan, setiap kandang punya trik masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya itu malah nggak kayak gitu. Malah pakai trik jenengan sendiri ya. Kita bikin merpati itu apa ya? Sekuat mungkin. Kalau cara sama itu ya didikan militer lah. Didikannya militer. Nah, iya, kita lagi asik lomba, begitu pulang normalnya ya Mas, logikanya ataupun normalnya pada umumnya masyarakat umumnya kan baru pulang di hari pertama istirahat, mungkin sang owner itu ngasih vitamin dan ini dan biar istirahat 3 hari ataupun 2 hari kan dia full dan jenengan malah terbangin lagi, latih lagi gitu ya.
Jadi semakin daya ingatnya semakin kuat, fisik pun semakin kuat gitu mungkin ya. Oh itu tujuannya seperti itu guys. Terus kenapa saya berani kayak gitu? Itu juga berdasarkan cerita-cerita para senior ya. Oh berarti bukan hanya sekedar Iya, idun jenengan bukan. aja bukan ya? Jadi berdasarkan cerita para senior itu ada, misalkan ya, nanti malam ingkrop. Misalkan Ya, misalkan nanti malam ingkrop. Ternyata ada susulan burung tadi pagi. Susulan burung tadi pagi sampai rumah ya. Sampai rumah malamnya diingkropin. Kebanyakan dari cerita orang, cerita para senior, itu yang kayak gitu, itu pulangnya malah paling cepat biasanya. Tapi fakta di lapangan seperti apa? Ya itu kadang kayak gitu. Ada yang kayak Iya, gitu dan makanya ada yang malah tambah nggak pulang, Mas. Iya, ada juga sih. Kalau pas pulangnya ternyata kurus, 2 minggu sakit. kemudian. Nah, biasanya kalau kurus sakit ya walaupun udah pulang lama, biasanya hilang. Hilang. Iya. Ya, saya punya burung yang kayak gitu, Mas. Hilang. Oke. Itu tips dan trik dari kandang Mas Mujahidin. Tapi kembali lagi, setiap kandang punya trik dan masing-masingnya punya trik tersendiri buat menghadapi lomba. Mas Mujahidin kan di rumah dia jual juga peralatan merpati seperti sawangan hatong, tangkringan merpati, ring merpati pos, merpati kolong ada Mas? Ring merpati kolong enggak ada. Enggak. Terus merpati kolongnya juga ada Mas? Merpati kolongnya ada. Ada ya. Oke tuh, lumayan guys. Selain dari memberikan informasi, Mas Mujahidin juga ada punya sedikit tambahan usaha ya. Bagi yang butuh, teman-teman yang butuh di luaran sana bisa kontak Mas Mujahidin gitu, ataupun nanti saya cantumin nomor teleponnya di bawah sini guys ya. Oh iya, terima kasih. Terus itu ya, untuk teman-teman yang nonton podcast ini, nanti khusus podcast ini nanti ada giveaway dari kandang Muja Farm, yaitu piyik juara 1 Bali. Woi, nih salaman ya. Mudah-mudahan banyak yang nonton video ini guys. Satu ada ekor giveaway guys. Giveaway juara 1 Bali dari kandang Muja Farm. Oke, nanti terus, syarat dan ketentuannya ada di bawah lah ya. Giveaway juara 1 Bali dari kandang Muja Farm. Oke, nanti syarat dan ketentuannya ada di bawah lah ya Mas. Terus untuk ketentuannya itu ya, yang pertama sudah subscribe channel ini, terus like video ini dan komentar di bawahnya. Komentar di bawahnya juga nanti yang relevan ya, nggak boleh spam ya, nggak boleh komentar spam. Yang penting komentarnya bagus, relevan, terus menarik ya komentarnya. Terus di terakhir ada sosial medianya, cantumkan juga sosial media. Nanti dari admin dipilih mana yang paling relevan dan nanti bisa dihubungi ya kalau yang menang lah ya, pastinya yang mendapatkan giveaway itu nanti dihubungi oleh admin. Ini Mas ya, untuk anggota misalkan ada nih orang di luar anggota Merpati Pos Cilacap Sidarja. Ya. Kalau misal pengen ikut Mas gimana Mas? Tempatnya ada di mana? Markasnya CBR. Oh gitu. Kalau CBR bisa hubungin jenengan apa langsung ke markas CBR langsung? Iya, CBR Cilacap Barat Racing Kitchen ya. Iya. Itu perkumpulan merpati pos di sekitar Cilacap Barat. Betul sekali. Untuk markasnya di depan Rumah Sakit Ahisna. Tepatnya di depan kantor pos ya, di situ. Kalau Rumah Sakit Ahisna kan besar ya, kelihatan dari mana. Kalau kantor pos kan kecil ya. Betul. Kalau itu kadang nyarinya susah gimana kantor posnya gitu. Oke guys, itu buat teman-teman yang lain tuh udah kasih tahu alamatnya. Jadi burung merpati pos sekalian yang di rumah, ikutin aja gabung bareng teman-teman Sidarja. Dan alamatnya sudah dikasih tahu sama Mas Mujahidin.
Dan jangan lupa nonton video ini. Terus pantengin terus video-video dari saya. Dan mungkin next dari yang video-video yang akan tayang akan selalu ada giveaway-nya. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Oke. Dari Cilacap Barat Racing Pigeon. Oh, terus untuk selanjutnya apa ya? Saya mau tanya apa lagi ya? Oh, sudah semua ternyata, guys. Oke, guys. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini karena berhubung waktu juga Mas Mujahidin masih ada keperluan yang lain di sana. Video ini cukup sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini, yang sudah like, komen, subscribe, dan yang selalu pantengin video ini. Cilacap Barat Racing Pigeon, mantap.